Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi. Oh iya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita memasuki tema baru, tema 6, menuju masyarakat sehat. Teman-teman silakan siapkan buku penanya, sekarang jilid 6C ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang kita terima hari ini dapat mudah kita pahami dan bermanfaat. Yuk kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke teman-teman, disimak videonya ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tematik muatan IPA, materinya pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke, bahasan materinya yang pertama ada pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang kedua ada pubertas pada masa remaja. Yang ketiga perilaku dan sifat remaja pada masa pubertas. Dan yang keempat adalah cara menjaga kesehatan pada masa pubertas. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Orang tua akan senang sekali menantikan momen penting pada setiap pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Mereka sangat menanti momen penting mengenai pertumbuhan dan perkembangan apa yang dimiliki anaknya. Secara fisik, seorang anak akan tampak dengan mudah dilihat dari pertumbuhannya yang dapat dicermati melalui Kartu Menuju Sehat atau KMS. Di KMS ini dicatat grafik pertumbuhan dan perkembangan anak yang diukur berdasarkan umur, berat badan, dan juga jenis kelamin. Lalu bagaimana dengan perkembangan anak? Orang tua pasti akan senang sekali jika melihat anaknya memiliki berbagai kemampuan yang lebih dibandingkan anak lain seusianya. Misalnya saja, kemampuan berjalan, berbicara, melompat, dan berhitung sebelum waktunya. Beberapa di antaranya bahkan ada yang sudah pandai membaca dan menghafal Al-Quran dalam usia balita. Nah, dari penjelasan tersebut, apa sih yang dapat kita simpulkan tentang perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan berarti tumbuh, ada pertambahan sel tubuh yang mengakibatkan bertambah berat badan, tinggi badan, dan juga tubuh bertambah besar. Sedangkan perkembangan artinya bertambah kemampuan, bertambah kecerdasan, dan bertambahnya kemampuan secara kualitatif. Jadi, pada pertumbuhan itu bisa kita lihat dari tinggi tubuh, besar tubuh, dan juga berat tubuh. Nah, pada perkembangan ini kita bisa lihat misalnya dari anak kecil yang belum bisa berjalan menjadi bisa berjalan. Nah, selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain pertama ada gen. Gen ini adalah faktor keturunan yang merupakan warisan dari orang tua. Gen dapat menjadi penentu warna kulit, ukuran tubuh, kekuatan tubuh, dan juga ukuran tulang seseorang. Sebagai contoh, jika orang tua kita bertubuh besar, ada kemungkinan kita juga akan bertubuh besar. Yang kedua, ada nutrisi. Dalam proses tumbuh kembang, nutrisi sangat diperlukan oleh tubuh, di mana kebutuhan gizi seimbang sangat penting sebagai sumber energi dan juga sebagai bahan pembangun tubuh manusia. Yang ketiga, ada hormon. Hormon adalah zat yang dihasilkan oleh bagian tubuh dan berguna untuk mengatur kerja suatu organ tertentu. Tubuh memproduksi banyak hormon dengan berbagai fungsi ya. Nah, hormon yang berpengaruh pada proses pertumbuhan yaitu hormon somatotropin.
Orang yang kekurangan hormon somatotropin ini akan mengalami kekerdilan. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi adalah aktivitas. Aktivitas yang dilakukan manusia dapat berupa aktivitas otot dan juga aktivitas otak. Aktivitas otot berupa olahraga, sedangkan aktivitas otak yaitu kegiatan yang dapat menstimulus otak seperti berbicara, bernyanyi, berhitung, dan juga menggambar. Selanjutnya, tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bayi. Bayi adalah masa saat manusia baru dilahirkan dan sangat bergantung pada orang tuanya. Bayi belum bisa berjalan dan memperoleh nutrisi berupa ASI atau air susu ibu. Untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, biasanya bayi mulai diberikan imunisasi. Tahapan yang kedua adalah balita. Balita merupakan singkatan dari bawah 5 tahun. Masa balita biasanya sudah dapat berjalan, melompat, dan berlari. Mereka mulai pandai berbicara dengan orang lain. Tahapan yang ketiga adalah tahapan anak-anak. Nah, pada masa ini, anak-anak sudah mulai mandiri dan dapat melakukan pekerjaan ringan. Anak-anak pada masa pertumbuhan harus mendapatkan kebutuhan dasar berupa kesehatan dan makanan dengan gizi seimbang, kasih sayang, dan stimulus. Tahapan selanjutnya adalah remaja. Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini, manusia mulai mengalami pubertas. Tahapan selanjutnya adalah dewasa. Dewasa adalah masa ketika manusia sudah melewati masa pubertas. Manusia dewasa sudah dianggap mampu berpikir secara matang, sudah mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Tahapan terakhir adalah lansia. Lansia merupakan singkatan dari lanjut usia. Pada masa ini, manusia akan mulai beruban, kulit keriput, massa otot dan tulang menurun, penglihatan dan pendengaran berkurang. Selanjutnya, pubertas pada masa remaja. Semua manusia akan mengalami masa pubertas dalam hidupnya. Masa pubertas adalah masa perubahan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada masa pubertas, tubuh seorang anak akan mengalami beberapa perubahan, seperti perubahan fisik dan tingkah laku. Perubahan-perubahan ini dipengaruhi oleh hormon dalam tubuh. Hormon merupakan zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu di dalam tubuh. Pubertas dialami pada masa remaja. Menurut World Health Organization atau WHO, pada masa pubertas terjadi pada rentang usia 10 sampai 19 tahun. Pada masa pubertas, organ reproduksi manusia akan mengalami perkembangan. Baik laki-laki maupun perempuan akan mengalami perubahan fisik yang cepat dan bertahap. Laki-laki dan perempuan memiliki ciri-ciri pubertas yang berbeda. Selain perubahan fisik, pada masa pubertas manusia juga akan mengalami perubahan pola pikir. Pada saat pubertas, umumnya kita berkeinginan mencoba hal baru. Tingkah laku manusia saat masa pubertas juga mengalami perubahan. Nah, perubahan fisik apa saja sih yang terjadi saat pubertas? Nih, ciri-ciri pada masa pubertas. Pada anak laki-laki, pertama mengalami mimpi basah, tumbuh rambut pada area tertentu, dada membidang, suara menjadi lebih berat, tumbuh kumis dan jakun, tumbuh jerawat, dan keringat semakin banyak. Sedangkan pada anak perempuan, masa pubertas ditandai dengan menstruasi, pinggul mulai melebar, suara lebih nyaring, tumbuh jerawat, keringat semakin banyak, bagian dada membesar, dan tumbuh rambut pada area tertentu.
Perilaku dan sifat remaja pada masa pubertas. Memasuki masa remaja, biasanya terjadi pertumbuhan dan perkembangan fisik yang sangat pesat. Hal ini juga berpengaruh pada perubahan perilaku dan sifat yang dialami remaja. Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh hormon yang dihasilkan oleh tubuh. Remaja pada masa pubertas cenderung mengalami emosi yang berubah-ubah. Emosi yang berubah-ubah merupakan hal yang wajar, namun harus disikapi dengan bijak. Nah, hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan saat masa pubertas? Nah, yang pertama adalah membicarakan masalah yang dihadapi dengan orang yang dipercaya, berpengalaman, dan tentu bijak, seperti misalnya orang tua. Nah, peran orang tua sangat diperlukan dalam menyikapi perubahan perilaku dan sifat pada masa pubertas. Yang kedua adalah memilih teman yang dapat saling mendukung dalam hal positif. Emosi yang berubah-ubah juga membuat remaja cenderung lebih menyukai kondisi terikat dengan kelompoknya. Dalam hal ini, faktor pergaulan dapat sangat mempengaruhi perilaku dan sifat pada masa pubertas. Nah, sebaiknya pilihlah teman-teman yang baik dan dapat saling mendukung dalam hal positif. Yang ketiga adalah mengembangkan hobi dan keahlian. Nah, jika kamu memiliki hobi dan keahlian, misalnya bermusik dan juga kesenian, maka kembangkanlah hobi tersebut dan keahlian tersebut. Yang keempat adalah mempelajari ilmu agama. Nah, ini sangat penting teman-teman untuk membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan negatif. Selanjutnya, cara menjaga kesehatan pada masa pubertas. Remaja yang memasuki masa pubertas cenderung lebih banyak beraktivitas. Oleh karena itu, remaja harus menjaga kesehatan dengan baik agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain itu, perubahan hormon umumnya menyebabkan remaja rentan berjerawat dan lebih banyak berkeringat. Keringat yang berlebih dapat menjadi penyebab bau badan. Nah, berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan remaja di masa pubertas. Yang pertama, tidur cukup dan menghindari begadang. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Yang ketiga, rutin olahraga. Nah, mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang juga rutin berolahraga dapat menjaga berat badan agar seimbang. Kelebihan berat badan dan kegemukan dapat memicu berbagai penyakit. Yang keempat, membersihkan diri dengan teratur. Membersihkan diri dengan teratur seperti mandi minimal 2 kali sehari, mencuci tangan sesudah menggunakan toilet dan sebelum makan, mencuci rambut dan menggosok gigi secara teratur, dan juga mencuci muka secara teratur untuk mencegah timbulnya jerawat. Yang kelima, mengenakan pakaian bersih dan menyerap keringat. Remaja laki-laki dapat mengenakan kemeja atau kaos dan celana, sementara remaja perempuan mengenakan rok atau celana dan atasan yang sopan. Dan juga sering mengganti pakaian saat di rumah. Saat berpergian, debu dan kotoran dapat menempel di pakaian. Kenakan pakaian yang nyaman saat di rumah dan pakaian membersih saat hendak tidur. Yang keenam, tidak menggunakan sembarang produk kecantikan dan kesehatan. Ya, untuk menjaga kesehatan sebaiknya kita tidak menggunakan produk kecantikan dan kesehatan tanpa saran dan petunjuk yang benar. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang materi tematik muatan IPA, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Semoga teman-teman mudah memahaminya dan juga bermanfaat ya. Nah, untuk tugasnya, tugas teman-teman kali ini adalah membuat tabel seperti pada gambar yang berisi nomor, masa, usia, foto, juga pertumbuhan dan perkembangan yang dialami. Nah, ini ada 4 masanya, ada bayi, balita, anak-anak, dan sekarang. Usianya disesuaikan ya. Nah, jangan lupa disertakan fotonya. Nah, saat usia berapa tahun pada masa bayi,
silakan ditulis pertumbuhan dan perkembangan apa yang dialami oleh teman-teman. Setelah selesai, tugasnya seperti biasa dipoto dan diupload melalui link yang nanti akan Miss berikan ya di grup kelas. Teman-teman, materi yang baru saja kita pelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ini telah ada dalam Al-Quran pada surah Al-Hajj ayat 5. Ayat ini menjelaskan tentang tahap-tahap penciptaan manusia berawal dari kelahiran, kemudian mengalami pertumbuhan dan perkembangan sampai akhirnya tua dan pikun lalu mengalami kematian. Jadi teman-teman, mari kita persiapkan setiap tahapan tersebut dengan ilmu. Persiapkan juga amal terbaik agar akhir hidup kita husnul khatimah. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa pada video penjelasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.